Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Oke, kali ini Bu Endah mau menjelaskan materi tentang atom. Dan untuk penjelasan pertama ini, Bu Endah mau menjelaskan bagian-bagian atom. Oke, yuk kita mulai. Atom. Apa itu atom? Atom adalah bagian terkecil dari unsur atau elemen yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi bagian terkecil dari unsur, dari elemen yang kita tidak bisa bagi lagi menjadi lebih kecil. Contoh, kita punya elemen misalnya besi. Kita punya besi yang teman-teman tahu, besi nih. Nah, besi itu berarti di dalamnya terdiri dari atom-atom besi yang kecil-kecilan. Atom-atom besi ini berkumpul membentuk elemen besi. Ya. Nah, bagian terkecil dari besi ini itulah disebut atom. Oke ya. Untuk bagian-bagian atom, secara garis besar atom dibagi menjadi dua. Ada inti atom, ada elektron yang bergerak mengelilingi inti atom. Inti atom sendiri terdiri dari proton dan neutron. Proton adalah bagian atom yang bermuatan positif, sedangkan neutron adalah tidak bermuatan. Elektron bergerak mengelilingi inti atom. Elektron adalah bermuatan negatif. Oke ya. Oke. Sehingga secara keseluruhan atom bersifat netral. Kenapa? Karena jumlah elektron yang mengelilingi inti atom selalu sama dengan jumlah proton yang ada di dalam inti atom. Nah, proton dan neutron itu terletak di dalam inti atom. Jadi, dia tidak bisa berpindah atau jumlahnya tidak bisa berubah. Sedangkan elektron yang bergerak di sekeliling inti itu jumlahnya bisa berubah, bisa bertambah atau berkurang. Nah, atom yang elektronnya bertambah atau berkurang itu disebut ion. Nanti kita akan jelaskan selanjutnya. Oke. Nah, di sini untuk proton lambangnya adalah P, neutron dilambangkan dengan N, dan elektron dilambangkan dengan E. Dan ini untuk massnya ya teman-teman. Proton itu 1,673 kali 10 pangkat min 24 gram. Neutron 1,675 kali 10 pangkat min 24 gram. Dan elektron 9,109 kali 10 pangkat min 28 gram. Nah, kita lihat di sini pangkat min 28 untuk elektron. Jadi elektron itu adalah bagian atom yang paling ringan. Elektron adalah yang paling ringan, sedangkan neutron adalah yang paling berat. Atau bisa dianggap proton dan neutron itu hampir sama. Jadi ini perbandingan masanya 1,836. Jadi elektron yang paling ringan. Untuk muatannya, proton itu satuannya plus 1 muatannya, neutron tidak bermuatan 0, sedangkan elektron min 1. Tapi untuk satuan kolom, proton itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 muatannya kolom. Neutron tidak bermuatan berarti 0, sedangkan elektron sama 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ini positif, yang elektron adalah negatif. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang atom. Nah, tentang ion, maaf. Sudah kita bahas tadi, apa itu ion? Ion itu adalah atom yang bermuatan. Jadi atom yang bermuatan disebut ion. Ion dibagi menjadi dua, ada ion positif, ada ion negatif. Apa itu ion positif? Ion positif adalah atom yang kekurangan atau kehilangan elektron. Jadi elektronnya berkurang. Sehingga yang tadinya elektron sama proton jumlahnya sama, karena dia kehilangan elektron, maka jumlah elektronnya lebih sedikit daripada jumlah protonnya. Oke. Nah, untuk ion positif disebut juga dengan kation. Oke. Yang kedua, tentang ion negatif. Kalau ion negatif adalah atom yang mendapat tambahan elektron, sehingga atom itu kelebihan elektron. Karena dia mendapat tambahan elektron, maka jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah protonnya. Nah, untuk ion negatif disebut juga anion. Ya.
Nah, di sini ada difference between atom and ion. Ya, teman-teman nanti bisa baca. Atom tuh electrical neutral, jadi netral. Kalau ion electrically charged, jadi dia bermuatan. Terus some number of proton and electron. Kalau ini different number of proton and electron. Nanti teman-teman bisa baca. Oke? Terus tadi kita sudah membahas tentang atom. Nah, atom itu satu atom dengan satu atom lainnya, itu kan berarti jumlah proton dan jumlah neutronnya berbeda. Nah, atom ini kita bisa menyebutnya juga dengan nuklida. Jadi nuklida itu ada atom yang dimana dibedakan berdasarkan jumlah proton dan jumlah neutronnya. Nah, menentukan jumlah proton dan jumlah elektron kita bisa lihat dari nomor atom dan nomor massa. Nah, nomor atom, nomor massa, dan jumlah neutronnya. Gimana kita bisa lihat nomor atom, nomor massa, dan jumlah elektronnya? Nah, nanti teman-teman bisa tahu ada namanya tabel periodik unsur. Nah, dalam tabel periodik unsur itu ada lambang unsur, dan kita bisa tahu nomor massa dan nomor atomnya. Nah, misalnya seperti ini. Ada X, A, Z. X ini menyatakan lambang unsur atau lambang atomnya, lambang elemennya. Yang bagian atas A itu disebut mass number atau nomor massa. Sedangkan yang di bawah itu adalah atomic number atau nomor atom. Yang Z itu kan nomor atom. Yang di bawah itu menyatakan jumlah proton. Jumlah proton yang ada di dalam inti atom. Karena dia atom tidak bermuatan, maka jumlah proton akan sama dengan jumlah elektron. Jadi kalau untuk atom, jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron dinyatakan dengan nomor atomnya atau Z-nya. Sedangkan A itu adalah nomor massa. Nomor massa itu menyatakan jumlah proton plus neutron. Jadi A itu adalah proton plus neutron. Kalau Z itu adalah proton. Jadi A itu adalah Z plus neutron. Sehingga jumlah neutronnya kita bisa hitung, yaitu caranya A dikurang Z. Oke, jadi dari sini kita bisa tahu jumlah proton, jumlah elektron, dan jumlah neutron. Nah, ini nanti teman-teman ada beberapa yang teman-teman bisa hafal, atau teman-teman bisa lihat di tabel periodik unsur. Oke. Sekarang Bunda contohin seperti ini. Di sini ada unsur atau elemen karbon. Karbon itu lambangnya C. Ini 6, ini 13. Nah, berarti dari sini kita bisa tahu nomor atom itu yang bawah. Berarti nomor atomnya adalah 6. Nomor massanya adalah 13. Oke. Nomor atom menyatakan jumlah proton. Kalau nomor atomnya 6, maka protonnya juga 6. Oke. Nah, karena dia atom tidak bermuatan, maka jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kalau protonnya 6, maka elektronnya juga 6. Oke ya. Nah, nomor massa 13. Nah, nomor massa itu adalah proton plus neutron. Berarti mencari neutron adalah nomor massa 13 dikurang protonnya 6. Jadi neutronnya adalah 7. Jadi karbon ini punya proton 6, elektron 6, dan neutron 7. Contoh yang kedua adalah nitrogen. Nitrogen elemen dilambangkan dengan N. Nomor atomnya berarti yang bawah 7. Nomor massanya 14. Nomor atom menyatakan jumlah proton, jadi protonnya 7. Nah, karena ini adalah atom tidak ada muatannya, maka elektron sama dengan proton, yaitu 7. Neutron adalah nomor massa 14 dikurang proton, dikurang 7. Sehingga neutronnya adalah 7 juga. Oke ya. Oke, sekarang selanjutnya. Gimana kalau kita tahu ada Al3+? Di sini ada lambang 3+. Karena ini ada lambang 3+, berarti dia bukan atom lagi, tapi dia ion.
Ion apa? Ion positif. Ion positif atau kata lainnya adalah kation. Oke ya. Oke. Kita bahas ke nomor atomnya dulu. Nomor atom tetap yang di sini 13, nggak berubah. Nomor massa tetap 27. Nah, teman-teman tadi sudah dibahas di depan kalau proton itu nomor atom itu menyatakan jumlah proton dan nilainya tidak bisa berubah. Jadi protonnya itu sama aja dengan nomor atom yaitu 13. Nah, ini adalah ion plus. Kalau ion plus berarti tadi sudah dibahas di depan, ion positif. Kekurangan elektron atau kehilangan elektron. Elektronnya lebih sedikit daripada proton. Kekurangan elektron. Di sini dibilang 3 plus berarti dia kekurangan 3 elektron. Jadi yang harusnya kalau misalnya dia atom Al, maka proton sama dengan elektron. Berarti elektronnya juga 13. Tapi karena ini ion plus berarti elektronnya berkurang berapa sesuai di sini. Karena ini 3 plus berarti dia berkurang 3. Berarti elektronnya 13 min 3. Sama dengan elektronnya 10. Untuk neutron gimana? Neutron tetap sama. Nomor massa 27 dikurang 13. Sama dengan 14. Nah, kalau teman-teman pahami, perhatikan di sini. Proton 13. Proton tadi kan plus muatannya berarti plus 13. Elektronnya 10 berarti min 10. Kalau kita tambah maka jadi plus 3. Nah, makanya di sini muatannya adalah plus 3. Oke ya. Nah, contoh yang kedua. S2-. S itu adalah sulfur, belerang. Nah, nomor atomnya dari sini kita tahu 16. Nomor masanya 32. Proton masih sama. Nomor atom menyatakan jumlah protonnya 16. Nah, sekarang di sini minus. Berarti dia ion negatif. Ion negatif berarti anion. Ion negatif atau anion adalah atom yang kelebihan elektron. Kalau elektronnya bertambah sehingga jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah proton. Oke, lebih banyak daripada jumlah proton. Jadi kalau di sini protonnya 16, kalau misalnya dia atom, elektronnya juga 16. Tapi ini ion negatif. Ion negatif, elektronnya lebih banyak. Lebih banyak berapa? Di sini ada negatif 2, berarti lebih banyak 2. Berarti elektronnya 16 plus 2 sama dengan 18. Oke. Nah, jadi elektronnya lebih banyak. Lebih banyak berapa? Lebih banyak 2. Jadi elektronnya 18. Untuk neutronnya masih sama. Nomor massa dikurang proton. Jadi 32 dikurang 16, nomor massa neutronnya adalah 16. Kalau teman-teman bisa perhatikan di sini, protonnya adalah 16, berarti plus 16. Elektronnya 18. Elektron muatannya negatif 18. Teman-teman tambahin plus 16 ditambah min 18, min 2. Sehingga di sini S-nya min 2 begitu. Oke ya. Oke. Nah, sekarang Bu Endah juga mau bahas tentang isotop, isobar dan isoton. Apa itu isotop, apa itu isobar, atau apa itu isoton? Isotop adalah atom yang mempunyai jumlah proton sama. Jadi ada 2 atau lebih atom yang mempunyai jumlah proton sama, maka disebut isotop. Contoh, C12-6 dengan C14-6. Nomor jumlah protonnya berarti menyatakan nomor atomnya 6 sama 6 sama-sama 6, maka C12-6 sama C14-6 itu adalah unsur yang merupakan isotop. Yang kedua, isobar. Isobar itu nomor massanya sama. Jadi atom yang punya nomor massa sama. Jadi atasnya yang sama. Contoh,
C14 6 sama N14 7. Nomor masanya sama-sama 14, makanya C14 6 N14 7 itu adalah contoh atom yang isobar. Yang ketiga adalah isoton. Isoton itu adalah jumlah neutronnya sama. Neutron itu apa? Neutron itu adalah selisih antara nomor massa dan nomor atom. Contohnya S3616 dan Cl3717. Ini kalau kita cari 36 dikurang 16, neutronnya adalah 20. Ini juga sama, kalau kita cari neutronnya juga 20. Karena neutronnya sama-sama 20, maka ini adalah contoh dari isoton. Isoton itu adalah neutronnya sama. Isotop P, protonnya sama. Isobar kita ambil A, berarti masanya sama. Isoton N, neutronnya yang sama. Oke, seperti itu ya teman-teman.